Yang A, penerapan work from home bagi ASN atau sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu. Menerapkan work from home (WFH) bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu. Sampai dengan 1 Juni nanti efisiensinya sampai di mana ketika WFH. Ini bukan hanya soal BBM-nya, soal listrik, soal AC gitu. Sudah 5 pekan, konflik Amerika Serikat Israel melawan Iran belum juga mereda. Bahkan Amerika Serikat terus berupaya meningkatkan pasukan militernya di Timur Tengah dan mengisyaratkan akan melakukan invasi darat. Pemerintah Iran menyampaikan akan mengerahkan segala kemampuan untuk mempertahankan diri. ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداشتیم. آنچه که بوده ارائه درخواست مذاکره همراه با مجموعه‌ای از پیشنهادها از طرف آمریکا بوده که توسط برخی واسطه‌ها از جمله پاکستان به دست ما رسیده. موضع ما خیلی روشن هست. ما الان در شرایطی که تعرض و تجاوز نظامی آمریکا با شدت ادامه داره، حتما همه تلاشمون، همه توش و توانمون مصروف دفاع از خودمون هست. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang ingin menghancurkan fasilitas militer Iran dalam 2 pekan sebelum menghentikan perang. They will have no nuclear weapon, and that goal has been attained. They will not have nuclear weapons, but we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job, but we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that. If they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. Namun tampaknya untuk urusan Selat Hormuz, Trump mengisyaratkan Amerika menyerah dan tidak ingin memperebutkan kendali di jalur vital 20% energi dunia itu. We'll be leaving very soon. And if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. Ketegangan yang tak juga mereda mengguncang pasar energi dunia. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, warga mengeluh karena harga bensin mencapai rata-rata $4 per galon atau sekitar Rp18.000 per liter. Kenaikan harga minyak dan tak pastinya situasi konflik Iran membuat banyak negara mulai melakukan langkah-langkah penghematan. Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara. Rencananya WFH berlaku di hari Jumat setiap pekan. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Sejumlah daerah sebelumnya sudah mengantisipasi ancaman krisis dengan lebih dulu mengeluarkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara. Di Jawa Timur, work from home sudah berlangsung pada Rabu dan ditargetkan menghemat 108.000 liter BBM per hari, juga menghemat listrik dan air. Namun, Pemda Jatim menekankan tidak akan mengorbankan pelayanan publik.
Tapi kalau WFH berarti pastikan kalau di rumah tidak ada penggunaan bensin untuk kepentingan publik. Jadi mereka di rumah kecuali dinas-dinas khusus seperti pendidikan, karena sekolah kita nggak ada WFH-nya. Maka dinas pendidikan itu saya sudah sampaikan untuk bidang-bidang tertentu ini tetap harus masuk. Tapi bidang tertentu mereka bisa hari Rabunya itu WFH. Jadi ada hal yang kita harus maksimalkan, kita ukur sampai dengan 1 Juni nanti efisiensinya sampai di mana ketika WFH. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut siap melaksanakan kebijakan WFH karena memang sudah menerapkan kebijakan tersebut sejak 5 bulan lalu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bilang WFH di lingkungan Pemprov Jawa Barat dilakukan setiap Kamis dan sudah berhasil menekan penggunaan bahan bakar minyak hingga 50%. Deddy memastikan pelayanan kepada warga tetap akan maksimal. Sudah dari dulu berjalan evaluasinya efektif. Ya lihat aja produk pembangunannya berhasil atau tidak, ukurannya itu aja. Selama ini kan administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over kan. Dengan WFH kita kan sudah lama BBM-nya berkurang, bahkan kita sudah berlangsung lama, artinya tidak ada problem dengan itu semua. Artinya berdampak ke Pemprov. Namun kebijakan WFH diharapkan bukan hanya untuk ASN. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja juga menerbitkan surat edaran mengenai pedoman work from home bagi karyawan BUMN, BUMD, dan swasta. WFH ini dapat dilaksanakan sesuai kondisi perusahaan dengan tetap mengacu pada pemenuhan hak-hak karyawan, seperti pemberian upah atau gaji dibayar sesuai ketentuan, dan pelaksanaan WFH tak mengurangi cuti tahunan. Pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan. Direktur Program Indef Eisa Rahbini menyebut dampak WFH ASN tidak akan terlalu signifikan untuk penghematan. Harus ada kesediaan sektor swasta dan kebijakan ekonomi yang lebih efektif untuk berhemat. Kalau kita lihat sendiri jumlah ASN itu sebenarnya kan hanya 3,5 juta orang. Kalau ditambah PPK itu mungkin sampai 6 juta. Jadi jumlahnya itu kalau di seluruh tenaga kerja pemerintah ini juga hanya kecil gitu ya, kurang dari 10%. Yang besar memang 90% lebih itu adalah sektor non pemerintah. Jadi sebenarnya kalaupun ASN yang tadi mengurangi konsumsi BBM melalui WFH, mungkin dampaknya menurut saya tidak signifikan besar, kecuali nanti ketika SE yang diedarkan oleh diberlakukan itu direspon oleh sektor swasta juga mengikuti WFH. Kebijakan WFH sektor pemerintah diharapkan bisa menghemat energi, termasuk penggunaan BBM. Namun harus ada pengawasan yang efektif agar kebijakan WFH tidak malah mengorbankan pelayanan kepada publik. Saudara, Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait krisis di Selat Hormuz. Trump klaim dirinya tidak butuh Selat Hormuz karena Amerika Serikat memiliki banyak minyak. Ulasannya kami hadirkan usai jeda.